Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita harapkan hadirnya kita ke majelis ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas tentang taubat dan juga tentang pentingnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rasa takut itu juga merupakan benteng yang menjadikan seseorang itu bisa terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya memiliki rasa sabar, yang tak lain sifat sabar itu bagian daripada akhlak mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempraktekkan apa yang diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan man arada an yanzu min adzabillah, barang siapa yang menginginkan dia selamat daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala, terjauhkan daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dari Allah serta rahmat dan masuk ke dalam surganya, maka hendaknya dia menahan nafsunya, menahan dirinya daripada syahwat dan hawa nafsu dunia. Dan hendaknya dia bersabar atas setiap ujian, musibah, cobaan yang menimpanya di muka bumi ini. Jadi Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita, kalau engkau menginginkan dirimu terselamatkan daripada siksanya Allah, kalau engkau ingin mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat dari Allah, masuk ke dalam surganya Allah, maka jagalah dirimu jangan sampai terjerumus ke dalam hawa nafsu. Dan bersabarlah atas setiap ujian, musibah, cobaan yang Allah turunkan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wallahu yuhibbus sabirin, dan sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar. Ketika seseorang mendapatkan ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar, maka berubah derajatnya menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu adalah sifatnya para anbiya. Sabar itu adalah perhiasannya para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar itu adalah salah satu anak tangga yang mengangkat derajat seseorang. Ketika seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar, derajatnya dimuliakan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan sabar itu ada beberapa macam. Yang pertama apa? Sabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dalam ketaatan itu dibutuhkan kesabaran. Karena terkadang seseorang itu malas untuk taat kepada Allah. Contoh, di saat dia sedang capek-capeknya, sedang enak-enaknya tidur, datang waktu subuh. Maka dibutuhkan kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Bangun dari tidurnya, kemudian berwudu, kemudian melaksanakan sholat. Ketika diperintahkan berpuasa, dia harus sabar menahan diri dari makanan dan minuman, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Karena nafsu manusia itu senantiasa mengajak untuk berbuat maksiat.
Nafsu manusia itu senantiasa mengajak manusia untuk apa? Melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Dan perkara yang diharamkan itu disukai oleh nafsu. Maka butuh yang namanya sabar dalam menahan dirinya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nahan nafsu, nahan diri supaya tidak berbuat maksiat itu juga dibutuhkan kesabaran. Dan itu ada imbalan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sabar atas musibah yang menimpa dirinya, khususnya inda sadmatil ula, saat musibah itu pertama kali menimpa dirinya. Dan ini memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Sabar atas ketaatan dijelaskan derajatnya 300. Sabar atas perkara yang diharamkan oleh Allah derajatnya 600. Sabar atas musibah lebih tinggi lagi. Sabar sadmatil ula lebih tinggi lagi. Memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Tentunya orang yang bersabar, andai kata pahalanya cuma satu. Wallahu yuhibbus sabirin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi kalau kita sabar cuma dapat manfaat satu saja, apa? Dicintai oleh Allah, cukup. Belum lagi orang yang sabar dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi orang yang sabar derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak daripada keutamaan orang yang bersabar. Jadi sabar itu luar biasa, dan terkadang kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala, itu ujian datang karena cintanya Allah kepada kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya apa? Man yuridillah bihi khairan yusib minhu. Seseorang itu yang dikehendaki mendapatkan kebaikan dari Allah. Kalau Allah itu berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, yusib minhu, maka dia akan diuji oleh Allah. Para ulama menjelaskan ketika ujian itu turun, maka dosanya diampuni sama Allah. Ketika seseorang itu mendapatkan ujian dari Allah, musibah, begitu dia dapat musibah, dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam musibahnya dia bersabar, selain diampuni, dia dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, petanda itu Allah menghendaki dia menjadi lebih baik. Karena kalau Allah itu berkehendak baik kepada seseorang, orang tersebut akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sama Allah diberikan ujian apa? Berupa sakit yang ada di tubuhnya. Jadi kesehatannya berkurang, kesehatannya berpengaruh karena apa? Diuji dengan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di hartanya. Hartanya berkurang karena apa? Diuji oleh Allah taala. Mungkin tokonya tadinya laris, berhenti jadi nggak laris. Mungkin pekerjaannya bangkrut, mungkin ada kerugian, mungkin ditipu. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berkurang di hartanya, atau berkurang di kesehatannya, atau diuji dalam keluarganya, entah itu anaknya, istrinya. Karena manusia hidup di muka bumi ini gak lepas sama yang namanya musibah, gak lepas sama yang namanya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hikmahnya manusia itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali. Yang pertama, supaya manusia itu sadar, sekuat apapun dirimu ada yang maha kuat. Manusia dengan berkembangnya zaman, dengan teknologi yang berkembang pesat, terkadang manusia itu lalai. Kalau yang menciptakan dunia dan seisinya itu yang paling kuat. Kau punya kekuatan sebesar apapun atau teknologi secanggih apapun, kalau Allah berkehendak sedikit saja itu semuanya bisa binasa. Manusia punya segala macam. Dikasih musibah sedikit sama Allah Ta'ala, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi musibah itu banyak hikmahnya. Yang pertama apa? Mengingatkan kita kalau yang maha kuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang maha mampu itu Allah. Mengingatkan kita kalau kita harus bergantung sama Allah Ta'ala. Yang mungkin tadinya ketika tidak diberikan ujian sama Allah, nggak pernah minta sama Allah, nggak pernah bergantung sama Allah. Begitu dikasih ujian, tidak ada yang bisa ngasih jalan keluar kecuali apa? Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmahnya musibah atau ujian yang Allah turunkan kepada kita apa? Mengingatkan kita akan sang pemberi nikmat. Agar kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali ingat kepada Allah. Karena manusia itu kadang lupa, lalai. Ketika dikasih ujian sama Allah, maka dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dikasih musibah sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka itu salah satu daripada hikmah seseorang itu mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita berpikiran kalau ujian itu turun karena Allah itu jahat sama kita. Enggak ada yang jahat. Justru ujian itu mengingatkan engkau kembali kepada Allah. Justru ujian itu negur dirimu. Justru ujian itu mengembalikan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kau diuji dengan sakit, kau akan tahu kalau Allah ini selama ini memberikan kenikmatan yang besar kepada dirimu apa berupa kesehatan. Yang mungkin bertahun-tahun lamanya kau gak syukurin. Tapi begitu kau dikasih sakit, kau diingatkan sama Allah. Yang kemarin saya berikan kepada dirimu itu kenikmatan gak bisa dibeli. Apa? Kesehatan. Begitu kau sakit, setelah itu kau diberikan kesembuhan sama Allah. Kau akan sadar kesehatan itu merupakan kenikmatan. Jadi diingatkan kita dengan sang pemberi nikmat. Tidak ada yang jahat. Belum lagi setiap ujian yang Allah berikan kepada diri kita menggugurkan dosa-dosa kita. Kita itu diuji sama Allah. Pada dasarnya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad, ma yusibul muslim. Seorang muslim itu tidak tertimpa apa? Min nasabin. Nasab itu taab, capek, letih, payah. Wala wasabin, dan juga tidak tertimpa sebuah penyakit. Wala hammin, kesumpekan, kepenatan. Wala huznin, kesedihan. Wala adhan, sesuatu yang menyakiti dirinya. Wala ghammin, hatta syaukah. Sampai duri yang kecil yang tertusuk kepada dirinya. Kecuali apa? Illa kaffarallahu biha min khatayahu. Terkecuali dosa-dosanya dileburkan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kan luar biasa. Jadi sebetulnya kalau kita mau memaknai daripada hadis ini, andai kata ada seseorang yang mengeluh atas musibah yang menimpa dirinya, pada hakikatnya dia sedang mengeluh kenapa dirinya mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Dikasih sakit sama Allah, Nabi jelaskan seorang muslim itu tidak tertimpa sebuah kesusahan, capek, payah, atau sebuah penyakit. Dan lain-lain yang disebutkan tadi, kecuali apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau dia dikasih sakit terus dia ngeluh, dia berontak. Kenapa kok saya sakit? Kenapa kok saya harus sakit? Seakan-akan dia berkata apa? Kenapa kok saya harus diampuni? Karena di balik penyakitnya ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Payahmu, susahmu, letihmu mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayusibul muslim, tidak menimpa seorang muslim min nasabin. Nasab itu taab, susah, letih, payah. Kau keluar dari rumahmu mencari nafkah untuk keluargamu, letih, capek. Capekmu mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau sakit, ketika kau sakit diampuni dosa-dosamu oleh Allah. Kau penat, kau sumpek, kau gelisah, kau sedih karena musibah yang menimpa dirimu. Kesedihanmu itu mendatangkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan syaukah, duri yang tertusuk kepada dirimu pun kan sakitnya gak seberapa. Tapi kau tertimpa musibah dengan apa? Nginjek duri. Dosamu diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kan merupakan sebetulnya kalau dari hadis ini kita mau ambil intisarinya, berarti sebetulnya muslim itu tidak pernah dapat suatu yang tidak enak. Yang ada dapatnya semuanya enak. Bahkan kalau bungkusnya sebuah ujian sekalipun ternyata itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kau dikasih sakit, bungkusnya kan tidak enak. Tapi ternyata sakit tadi ngampunin dosamu, kan nikmat berarti. Kau diberi sama Allah misalnya apa? Bungkusnya kau kena musibah misalnya ketipu. Ketipu kan gak enak. Tapi ternyata dibalik tidak enak tadi. Ada kenikmatan yang Allah berikan kepada dirimu apa? Diampuni dosamu oleh Allah. Jadi begitu musibah itu turun, dosa diampunin. Kalau kau sabar, yahtasib, ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirimu.
Tapi begitu turun musibah itu saja, kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadits yang lain Nabi SAW bersabda, la yusibul mu'mina min musibatin hatta syauka. Tidak tertimpa seorang mukmin itu daripada sebuah musibah, ujian, walaupun itu cuma duri. Illa qussa biha min khatayahu, kecuali terputus atau terpotong kesalahan-kesalahannya. Au kuffira biha min khatayahu la yadri yazidu ayyatuhuma. Jadi walaupun cuma sekena duri saja, dosa-dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abi Hurairah, bahkan sakit satu malam. Man wu'ika lailatan fasabara, siapa yang kena penyakit panas, demam semalam tapi dia sabar, wa radhiya biha, dan dia ridha dengan pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, wa radhiya biha anillah, dan dia ridha semata-mata karena Allah, kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh, maka selesai dari itu dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit, panas, demam semalam sabar dan nerimo, ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak hadits yang menjelaskan tentang keutamaannya seseorang yang menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya apa? Setiap ujian yang Allah turunkan kepada kita, tak lain itu adalah menghapus dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita bersabar, maka kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bicara sabar, ujian kita ini gak seberapa. Para nabi dan para rasul itu adalah orang-orang yang paling banyak mendapatkan ujian dari Allah. Berarti dari sini kita gak bisa menilai ujian itu sebagai terus semena-mena. Kalau ada orang tertimpa musibah terus kita anggap, wah itu balak dari Allah, itu ahli maksiat. Belum tentu. Karena para nabi dan para rasulnya Allah, mereka adalah orang-orang yang banyak juga mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Apa terus kita mau menuduh mereka berbuat salah sehingga mereka dihukum sama Allah Ta'ala? Wa'iyadzubillah. Kita nggak pernah tahu Allah itu menurunkan ujiannya sebagai bentuk apa. Tapi Nabi telah menjelaskan kepada kita bahwasanya ujian yang Allah turun kepada seorang hamba, karena Allah berkehendak baik kepada hamba tersebut. Dan hamba tersebut hendak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita berburuk sangka. Dan kalau kita diuji, ingatlah ujiannya orang-orang dahulu yang lebih besar. Masuk penjara. Ayahnya Nabi Allah Yakub dapat ujian dari Allah apa? Pisah sama putranya Nabi Allah Yusuf bertahun-tahun lamanya. Bagaimana sabarnya Nabi Allah Ayub? Bagaimana sabarnya Nabi Allah Ibrahim? Bawa risalahnya Allah. Ngemban misinya Allah Ta'ala. Tapi ujiannya besar. Sampai harus masuk ke dalam api. Bagaimana ujiannya Nabi besar Muhammad SAW. Lahir yatim. Yang dikatakan oleh para ulama asyadul yatim. Atau asyadul aitam. Yatim yang paling dahsyat itu lahir gak ketemu bapaknya. Bapaknya sudah meninggal. Ada yang lahir masih ketemu, belum balik, bapaknya meninggal. Yatim. Tapi masih sempat ketemu bapaknya. Nabi Muhammad belum pernah ketemu orang tuanya. Belum pernah ketemu ayahnya. Ujian dari Allah, diuji. Lahir dalam keadaan yatim. 6 tahun ibunya wafat. Pindah ke kakeknya sebentar, kakeknya meninggal dunia. Diangkat jadi rasul. Lihat ujiannya luar biasa. Mulai dari terima wahyu dari Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad sudah tahu hari itu dimulai ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke Warakah ibnu Naufal sama Sayyidah Khadijah, langsung dapat kabar. Apa kata Warakah ibnu Naufal? Andai saja saya masih muda saat kaummu mengusir dirimu dari sini. Hari pertama menerima wahyu sudah dapat kabar dari Warakah ibnu Naufal kalau Nabi Muhammad sampai dakwah secara terang-terangan, semakin besar ujiannya. Sampai pemboikotan 3 tahun lamanya. Ujian demi ujian dilewati sama Nabi Muhammad. Gak sedikit pun rasa sabarnya Nabi Muhammad berkurang. Tapi buah daripada sabarnya apa? Allah berikan jalan keluar dan kemenangan bagi Nabi Muhammad SAW.
Yang akhirnya beliau keluar dari Mekah, tempat yang mayoritas musuhin Nabi, yang beriman sedikit, pindah ke Madinah yang mayoritas mencintai dan beriman kepada Nabi Muhammad, hanya sedikit yang tidak. Kemudian Allah kembalikan Nabi Muhammad ke Mekah dalam keadaan apa? Kemenangan, Fathul Mekah. Mekah yang tadinya memandangkan azan bisa dikatakan mustahil. Mekah yang tadinya para sahabat Nabi kalau beribadah disiksa, sabarnya Nabi membuahkan hasil apa? Azan dikumandangkan di Mekah. Mekah yang tadinya Ka'bah yang penuh dengan berhala, semuanya hilang. Dan kemudian mereka akhirnya semuanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah dari apa? Sabarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabar itu buahnya pasti enak. Dalam pepatah Arab sampai dikatakan apa? As-sabru kasibri murrun fi madzaki. Sabar itu seperti jadam. Jadam itu pahit rasanya. Lakin awaqibahu, akan tetapi buah hasil daripada sabar tadi ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Kalau orang sudah sabar pasti diberikan buah atau hasil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kalau mentelaah kisahnya para nabi, para rasul, mereka semua dapat ujian besar dari Allah ta'ala. Para wali-wali Allah, mereka dapat ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka berhasil melalui ujian-ujian itu dengan apa? Menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhasil melalui itu semua dengan apa? Dengan bersabar. Yang akhirnya buah daripada sabar tersebut mengangkat derajat mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu manfaatnya bersabar. Jadi orang kalau tertimpa musibah, begitu ketimpa musibah diampuni dosanya. Kalau dia bersabar, dia mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam hadisnya, manib tuliya fasabar. Barang siapa yang diberikan ujian oleh Allah kemudian dia bersabar. Kemudian diberi sama Allah kenikmatan, dia bersyukur. Kemudian dia dizalimi, dia memaafkan. Kalau dia berbuat salah, dia yang berbuat zalim, dia meminta maaf, merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebetulnya sifat-sifat yang luar biasa ya. Kau dizalimi, kau memaafkan. Bahkan para wali-wali Allah, para kekasih Allah itu justru malah berbuat baik kepada orang yang menzalimi dirinya. Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, orang yang kuat itu bukan orang yang bisa bergulat. Gulat sama fulan menang. Gulat sama ini menang, bukan itu. Laisa syadid bisur'ati. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, bisa menjatuhkan lawannya, bukan. Tapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan amarahnya. Dia bisa marah tapi dia bisa tahan. Dia dizalimin, dia bisa membalas perbuatan zalim orang lain tadi, bahkan mungkin lebih besar. Tapi dia tahan dan dia tahan amarahnya, dia tidak berbuat zalim, malah dia berbuat baik kepada orang tersebut. Nah, ini yang tidak gampang. Tidak usah seperti itu. Kita kadang kalau marah sama orang, suruh doakan orang itu supaya dapat kebaikan aja kita nggak mampu kadang. Karena mangkel ya. Tidak mampu mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Padahal kalau kita bisa mendoakan dari lubuk hati kita, berarti kita orang yang kuat. Bisa memaafkan dan mendoakan kebaikan bagi orang yang menzalimi. Anaknya nggak beriman, cucunya nggak beriman, keluar dari tulang sulbi mereka generasi yang beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad dizalimi sama kaumnya, doanya apa? Bukan Allahumma halikhum, ya Allah binasakan mereka, enggak. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bisa memaafkan, bisa mendoakan yang baik untuk orang yang menzalimi dirinya, ini istimewa. Nah, ini sifatnya para wali, sifatnya para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar itu kalau bisa ada pada diri kita, menjadi perhiasan kita, ya kita akan mendapatkan kemuliaan, derajat yang tinggi yang dicapai oleh para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka adalah orang-orang yang kesabarannya luar biasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Wasabru minal iman bimanzilatir ra's minal jasad." Sabar daripada keimanan itu derajatnya seperti kepala pada tubuh.
Sebagaimana tubuh manusia itu nggak bisa hidup tanpa kepala, kau beriman tapi nggak ada sabarnya juga seperti itu. Jadi sabar itu penting. Sabar itu harus kita memiliki sifat sabar. Kalau tidak sabar ya nanti ketaatan nggak bisa kita kerjakan. Tidak punya sabar kok. Diperintahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk puasa, sabar tidak ada. Baru puasa 2-3 jam sudah buka, tidak sabar. Jadi dalam ketaatan kepada Allah butuh sabar. Terus menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat butuh sabar. Nahan. Tidak apa-apa di dunia saya tidak gini. Nanti di akhirat saya dapat imbalannya dari Allah Ta'ala. Jadi dalam perkara-perkara yang diharamkan pun butuh yang namanya sabar. Dan dikatakan atau nasihat daripada para ulama, yanbaghi lil insan an yata'allama sabra mimman yusi'u ilaihi. Hendaknya seseorang itu belajar sabar dari apa? Perbuatan buruk orang lain kepada dirinya. Jadi sebetulnya kalau ada orang berbuat salah kepada diri kita, ada orang berbuat buruk kepada diri kita, jadikan itu kelas belajar sabar. Berarti saat itu Allah mau kau belajar sabar. Selama ini kita tahu teorinya. Nah ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita, jadikan itu medan belajarmu melatih yang namanya sabar. Jadi cara pandang kita belajar sedikit mencontoh cara pandangnya para kekasih Allah. Para kasih Allah itu tidak pernah musuhin orang. Tidak pernah sedang diampuni dosanya oleh Allah. Berobat ya berobat, mereka berobat. Tapi mereka tidak ngeluh, tidak terus marah. Kenapa saya harus sakit? Sakit atau tidak mari-mari. Mereka tidak ngeluh, tapi mereka juga bersyukur. Karena para kekasih Allah itu tidak mandang apa yang diturunkan. Tapi yang mereka pandang apa? Siapa yang menurunkan. Siapa yang memberikan. Bentuk pemberiannya tidak penting lagi lah. Kalau kita kan masih lihat bentuk pemberiannya. Kalau pemberiannya nikmat, senang. Kalau pemberiannya sebuah ujian, masih bingung kita. Ada yang senang, ada yang bisa bersyukur, ada yang enggak. Tapi kalau para kekasih Allah sudah enggak lihat lagi bentuk pemberiannya. Yang dilihat siapa? Sang pemberi. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih ujian, alhamdulillah. Loh ujian, sakit kok kau syukuri, kenapa? Yang memberi adalah Allah. Saya tidak diberi kecuali baik. Kalau bentuknya sebuah musibah, sebuah penyakit, berarti Allah mau saya sabar, Allah mau ngangkat derajat saya. Sudah nggak ngelihat bentuk pemberiannya lagi. Susah ya memang susah. Jadi wali memang nggak gampang. Jadi kekasih Allah bukan perkara yang mudah. Tapi disitulah mereka mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah. Karena cara pandangnya sudah berbeda dengan kita. Nah gimana kok mereka bisa punya cara pandang seperti itu? Ya dengan tasfiyatul qulub. Mereka juga berjuang pertamanya, membersihkan hati, dekatkan diri kepada Allah, belajar. Ini semua anak tangga. Untuk menjadi orang-orang yang cara pandangnya kemudian berubah. Cara pandangnya lebih indah. Sabar menjadikan kita orang yang lebih mulia. Sampai dulu ada salah seorang sahabiyah. Namanya Ummu Sulaim. Nikah dengan suaminya punya anak. Lihat sabarnya orang zaman dahulu. Punya anak, anaknya disayang sama bapaknya luar biasa. Yang namanya bapak kerja, anaknya sakit. Ketika bapaknya keluar dari rumah, anaknya dalam keadaan sakit. Sakit yang luar biasa. Ternyata sakit itu adalah sakit yang kemudian umurnya selesai sudah. Masih anak-anak sudah dipanggil sama Allah Ta'ala. Maka putra daripada Ummu Sulaim tadi meninggal dunia. Namanya ibu kehilangan anak. Tidak ada yang tidak nangis. Ibu kehilangan anak sedih. Tapi dia nggak mau suaminya sedih. Suaminya pulang tanya, gimana anak kita keadaannya? Alhamdulillah sudah tenang. Ucapannya sudah tenang itu sudah meninggal dunia maksudnya. Tapi suaminya memahami karena letih. Baru pulang. Memahaminya sudah tenang, oh sudah tidur, sudah istirahat. Maka suaminya nyiapkan tidurnya suaminya. Dia layanin suaminya. Tidur sampai tenang. Besok pagi istrinya baru bicara sama suaminya. Pak, kata Ummu Sulaim, bagaimana pendapatmu kalau tetangga kita itu menitipkan kita sesuatu kemudian diminta lagi? Ya kembalikan dong, itu haknya dia punya tetangga. Kalau nitipinnya lama,
nitipin barang sama kita lama, kemudian diminta lagi. Kita kembalikan enggak? Ya kembalikan, tetap haknya dia. Mau lamanya selama apapun itu haknya dia, harus kita kembalikan. Kemudian istrinya mengingatkan, begitu juga dengan anak kita. Yang tak lain adalah titipan Allah Subhanahu wa taala dan dia telah diambil oleh pemiliknya. Lihat sabarnya wanita seperti itu. Sampai dia tuh tidak mau suaminya kaget dulu terlebih itu. Dia tenangkan suaminya tidur dulu malam hari itu, besok paginya. Jadi orang yang kuat itu tidak harus laki, tidak harus perempuan. Tapi kita lihat orang-orang yang hatinya luar biasa, mau itu laki, mau itu perempuan. Terkadang perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Nah ini sabar yang ketiga yang dikatakan tadi oleh Imam Al-Ghazali. Inda satmatil ula. Ada orang kena musibah. Kemudian 1 bulan setelah itu baru dia bisa bersabar. Ya dia mulia, dapat kemuliaan. Tapi yang paling besar dan memang yang paling sulit. Inda sadmatil ula. Ketika kau dapat kabar kau tertimpa musibah. Atau kau tahu dirimu tertimpa musibah. Saat tertimpa itu juga kau bisa bersabar. Itu yang paling hebat. Nah itu gak gampang. Di saat pertama kali kemudian kau bisa bersabar, itu kalau bisa kau mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah itu. Tapi para kekasih Allah orang-orang yang jago karena mereka punya kunci. Kuncinya apa? Tidak terjadi sesuatu di muka bumi ini kecuali atas izin Allah. Dan kalau Allah mengizinkan itu baik. Karena sudah seperti itu. Ada orang mendolimin kita, ya sudah itu Allah mau. Bukan karena kehendak manusia itu. Orang itu memang berbuat salah. Dia menuruti hawa nafsunya, berbuat zalim kepada saya. Tapi itu nggak mungkin terjadi kecuali atas kehendak Allah. Kalau Allah mau hari ini saya dizalimin, berarti ada hal besar yang Allah siapkan untuk saya. Kalau saya sabar, diangkat derajat saya. Kalau saya begitu tertimpa perbuatan zalim saja, sudah diampuni dosa-dosa saya. Nah mereka itu mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai para wali Allah itu terkadang hebatnya mereka ya. Segala sesuatu itu ada ajalnya. Kalau piring pecah ya berarti umurnya piring sampai di situ. Kalau gelasnya pecah ya gelasnya berarti umurnya. Sampai hal-hal yang sepele pun mereka seperti itu. Ya kecuali kalau memang dipecahnya secara sengaja ya. Nah itu kita marah karena hak kita tidak ada masalah. Tapi marahnya bukan terus kelewat batas. Tapi mereka jaganya untuk sabar sampai seperti itu. Lawang umur manusia saja, manusia loh ini. Ada batasannya, masak piring tidak ada batasannya. Begitu pecah ya sudah umurnya sampai segitu. Mungkin kita dulu waktu masih kecil dengar seperti itu. Keropiang pecah sudah umurnya piringnya sampai di situ. Jadi lebih baik memilih sabar daripada mengotori dirinya dengan apa? Melampiaskan emosinya atau amarahnya. Karena mereka jaga. Tidak mau kehilangan sifatnya para nabi dan sifat para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar. Nah ini sifatnya orang-orang yang mulia. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman, idza btalaitu abdi bihabibataihi fasabara. Kalau Allah itu menurunkan sebuah musibah, ujian dengan apa? Menghilangkan 2 mata seseorang, buta nggak bisa ngelihat. Allah nguji seseorang dengan apa? Kehilangan pandangannya, matanya dua-duanya nggak bisa ngelihat. Fasabara, dan orang itu bersabar, awwadtuhu minhumal jannah. Diganti sama Allah 2 mata yang hilang tadi dengan apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Atta, sahabat Nabi, meriwayatkan ketika dikasih tangannya jatuh, auratnya terbuka. Minta didoakan sama Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau kau mau saya doakan sembuh, tak doakan. Tapi kalau kau mau sabar walakil jannah, dan bagimu surga. Jadi orang sakit itu boleh nyari kesembuhan. Tapi kalau kau mau sabar ada surga. Perempuan tadi ketika minta doa sama Nabi Muhammad ditawarin 2 hal. In sabarti walakil jannah. Kau sabar bagimu surga. Kalau kau mau saya doakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perempuan tadi nggak mau, cuma milih sembuh dok. Sembuh belum tentu saya masuk surga. Hari ini sembuh saya nggak epilepsi, bisa jadi saya berubah jadi orang yang lebih buruk. Lebih baik pilih surga. Tak sabar saja ya Rasulullah.
Karena apa? Di baliknya sabar ada apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dia minta sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya tak sabar. Tapi doakan kalau ayan saya kumat, epilepsi saya kumat, aurat saya nggak terbuka. Ini pelajaran hebat dari wanita tadi. Padahal kalau dia epilepsi, kejang misalnya, roknya terbuka, itu kan uzur, nggak sengaja. Namanya sakit. Tapi rasa malunya luar biasa. Saya tak milih sabar, tapi kalau ini kumat penyakit saya, tolong doakan supaya aurat saya tidak terbuka. Dan didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Jadi Anda sakit mau cari ke tabib apa, Anda ada masalah, ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan. Yang penting apa? Jangan ngeluh. Jangan mencela penyakit. Jangan mengeluh. Jangan berontak. Supaya apa? Tidak hilang ini pahala dari Allah. Dan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang kalau sampai kita mengeluh. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadisnya apa? Yang sabar, maka dia dapat hasil daripada sabarnya. Yang cemas, yang ngeluh, yang berontak, dia nggak dapat apa-apa kecuali berontaknya, ngeluhnya, cemasnya tadi. Tapi kalau dia sabar, dia dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar ini bukan perkara yang mudah. Tapi bukan berarti kita nggak mampu. Karena kita diperintahkan, berarti kalau mau ya dikasih jalan keluar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sabar itu macamnya juga banyak. Macamnya juga banyak. Sabar mungkin sabar sama istri. Sabar sama anak. Sabar sama pekerjaan, mungkin kok ini sudah berapa bulan nggak ada peningkatan. Itu semua ada ganjarannya dan ngampunin dosa. Kau diberi musibah sama Allah, mungkin mulai dari pandemi sampai hari ini, pekerjaanmu vakum. Bikin kau sedih, bikin kau sumpah. Tadi Nabi Muhammad sudah menjelaskan. Ma yusibul muslim, seorang muslim itu tidak tertimpa payah, sakit, sedih, kepenatan, atau perbuatan yang tidak enak datang kepada dirinya kecuali apa? Dosa-dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaukah, kau tertusuk duri. Sakit kita mungkin, sakit apapun, tertusuk duri saja ngampunin dosa. Apalagi sakit-sakit yang lebih sakit daripada tertusuk duri. Maka ketika kau bersabar, sudah dosamu diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada orang berbuat buruk, nah itu kesempatan bagi kita belajar. Belajar apa? Belajar bersabar. Harusnya bisa marah ditahan, sabar. Harusnya bisa melampiaskan amarahnya atau mungkin malah berbuat lebih buruk daripada yang menzalimi dirinya. Tapi dia tahan amarahnya, dia sabar. Justru dia malah berbuat baik. Membalas air tuba dengan air susu. Bukan air susu dibalas dengan air tuba. Tapi orang lain berbuat buruk kepada diri kita, tapi kita membalasnya dengan kebaikan. Nah itu malah justru mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian manusia itu banyak. Tapi ketahuilah dalam setiap ujian yang menimpa dirimu, ada ampunan yang Allah berikan kepada dirimu. Maka ada masalah sama keluarga, misalnya, sudah terima musibah itu dengan bersabar. Cari jalan keluarnya tanpa harus mengeluh, tanpa harus berontak. Ada pahala, ada ampunan dari Allah. Ada masalah dalam pekerjaan, ada ujian dalam apapun. Semua ujian itu tak datang kepada dirimu kecuali untuk mengangkat derajatmu dan juga untuk mendatangkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni sama Allah, kesalahan kita diampunin. Dan dijelaskan dalam hadis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang mukmin itu ada yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadisnya Nabi Muhammad bersabda, "Idza sabaqat lil 'abdi minallahi manzilatun lam yablughaha bi 'amalihi." Kalau telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba sebuah derajat. Tapi dia tidak sampai-sampai ke derajat itu karena amalnya kurang. Jadi dengan amalnya dia tidak bisa sampai ke situ karena kurang amalnya. Tapi sebelum dia diciptakan dia sudah ditentukan sama Allah nyampe ke derajat itu. Tapi seiring berjalannya waktu amalnya kurang sehingga nggak sampai ke derajat tersebut. Ibtalahullahu fi jasadihi, maka Allah berikan ujian di dalam tubuhnya. Au fi malihi, atau dalam hartanya, au fi waladihi, atau dalam anaknya.
Sama Allah sudah ditentukan derajatnya sampai derajat nomor 8 misalnya. Ini hidup sekian puluh tahun umurnya tidak sedikit. Ini kalau dihitung-hitung sampai mati nggak naik ke kelas 8, masih di kelas 4 terus. Maka untuk nyampaikan dia ke derajat yang lebih tinggi tadi yang ditentukan sama Allah, ibtalahu, diuji sama Allah. Diuji apanya? Tubuhnya, kasih sakit. Kalau nggak tubuhnya, hartanya, mungkin pekerjaannya ada yang nggak jalan atau bangkrut atau ketipu dan lain sebagainya daripada ujian-ujian. Atau anaknya dikasih sakit sama Allah atau ujian apapun di dalam keluarganya. Tsumma sabbarahu. Lihat betapa cintanya sama Allah, sama kita, sama manusia. Terkadang manusia diuji, belum tentu semuanya bisa sabar. Tapi bagi seorang hamba tadi yang sudah sama Allah tentukan sebuah derajat, tapi dia nggak nyampe-nyampe, dikasih ujian sama Allah, bukan hanya ujian, dikasih sabar. Jadi sama Allah dikasih ujiannya, tapi nggak didiamkan. Kalau didiamkan bisa jadi ini nggak sabar, malah akhirnya kufur. Nggak nyampe-nyampe ke derajatnya, tambah anjlok ke bawah. Ini dikasih ujian, fasabbarahu, dan diberikan sama Allah kesabaran. Dia bisa bersabar atas musibah yang turun, yang menimpa dirinya. Kemudian apa? Disampaikan oleh Allah ke derajat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini sebetulnya nggak punya apa-apa. Kita dikasih ujian sama Allah yang bikin kita sabar, ya Allah juga. Setelah kita dibikin sabar sama Allah Ta'ala, dikampuni dosa kita, dikasih pahala sama Allah. Kita nggak syukur sama Allah, kebangetan. Kita berbuat salah sama Allah, diilhami untuk beristighfar. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib apa? Kalau engkau diilhami oleh Allah untuk memohon ampun, ketahuilah Allah telah menyiapkan ampunan untuk dirimu. Berarti tandanya kau mau diampuni sama Allah Ta'ala. Kalau kau tidak mau diampuni, kau dijauhkan. Tidak ingat sama istighfar. Tidak ingat untuk minta ampun. Jadi kita itu berbuat maksiat sama Allah dielengno. Ini salah. Didorong sama Allah Ta'ala untuk minta ampun. Dikasih taufik sama Allah untuk minta ampun. Nyesel ngucap istighfar. Kemudian diampuni sama Allah. Terus usaha kita tuh di mana? Lihat betapa cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sama Allah dikasih ujian, dikasih musibah, dikasih sabar. Ketika dikasih sabar, dosamu diampuni sama Allah, derajatmu diangkat sama Allah Ta'ala. Ini bagian daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking cintanya Allah kepada hambanya. Nah, jadi sabar, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Imam Ghazali, dalam ketaatan butuh sabar, dalam menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat butuh sabar, kemudian ketika tertimpa musibah juga butuh sabar, dan yang paling tinggi, yang paling susah, inda sadmatil ula, saat pertama kali kau tertimpa musibah. Nah, itu yang sangat susah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Atha, yatabayyanu sidqul 'abd min kidbihi. Jadi seorang hamba itu nampak dia dusta atau benar-benar itu ketika dia mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan ujian dari Allah. Kata beliau, ketika seorang hamba itu bersyukur di saat dia diberikan kenikmatan, tapi dia berontak di saat dia diberikan ujian oleh Allah, maka dia berdusta. Bukan orang yang cinta sama Allah Ta'ala. Nampak sudah aslinya. Kalau syukur di saat berikan kenikmatan, semua orang bisa. Tapi bersyukur saat kita diberikan ujian sama Allah Ta'ala, itu hanya siddiqin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang jujur yang bisa. Tapi orang yang berdusta ketika diberikan ujian sama Allah Ta'ala, yang ada apa? Berontak. Kata Imam Ghazali, barang siapa yang ngaku cinta kepada Allah, wa yashku minal balwa, tapi dia mengeluh daripada ujian yang Allah berikan kepada dirinya, fahuwa kadzab, maka dirinya adalah dusta. Karena kalau cinta tidak ngeluh. Ujian dari kekasih tidak menjadikan dirinya mengeluh. Ya memang ini tidak gampang, tapi itu menjadi petanda apakah orang ini tergolong minas siddiqin atau minal kadzabin, orang yang dusta atau orang yang sungguh-sungguh. Ketika dia sudah bisa bersyukur di saat ujian, itu hebat. Berarti saya pernah dengar dari Habib Muhammad bin Hussein, Habib Anis itu dulu waktu masih zaman muda-mudanya punya pabrik
pabriknya kebakar. Orang kampungnya tuh teriak-teriak, "Beb, pabriknya kebakaran." Beliau cuma senyum aja. Nggak lama kemudian ngelihat bakul sate lontong ayam yang dipikul. Zaman dulu kan belum ada gerobak, masih dipikul. Dipanggil sama Habib Anis, diborong semuanya. "Ini sate kamu saya borong semua. Tolong yang bantu madamkan api itu kasih makan sate semuanya." Pelajarannya kita bisa ambil apa? Nggak gampang orang bisa sabar. Indah sadmatil ula, ketika musibah itu pertama kali kena. Kalau lewat 2-3 hari bisa bersabar, bagus, itu luar biasa. Tapi nggak seperti yang pertama kali. Pertama kali kena dia bisa bersabar, nerima itu ketentuannya Allah Ta'ala. Dan bisa bersyukur saat musibah menimpa dirinya. Ini nggak gampang. Beliau diuji, pabriknya kebakaran. Tapi beliau malah beli sate. Itu orang-orang yang ikut madamkan api semuanya dikasih makan sama beliau. Sabar. Luar biasa. Bahkan beliau itu istrinya pernah sakit lama. Lama istrinya sakit. Di rumah sakit dalam keadaan tidak sadar. Tapi ya terus kalau kita kadang kena musibah sedikit kan sudah kacau kehidupan kita. Beliau istrinya berbulan-bulan di rumah sakit dalam keadaan tidak sadar. Aktivitasnya nggak berubah. Ngimami di masjid ya masih ngimamin. Roha pelajaran siang di Masjid Riyadh itu ya beliau masih ngajar. Baca sirah Nabi Muhammad atau Maulid Simtud Durar Lailatul Jum'ah di Masjid Riyadh ya masih diadakan. Ya beliau mondar-mandir dari rumah sakit. Istrinya dalam keadaan koma, kembali ke rumah, kembali ke aktivitasnya, sabar, nerima semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berapa banyak saksi yang mengatakan ketika istrinya wafat, orang datang bertakziah kepada beliau dan beliau duduk di zawiyahnya terima tamu orang takziah. Ketika datang waktunya rauha, pengajian di waktu siang itu, ya beliau buka kitab roha dan jenazah istrinya di dalam kamar. Tidak diputus keistiqomahannya ngajar itu tidak diputus. Tetap roha, setelah itu baru sholat jenazah dibawa jenazahnya. Nah, bisa bersabar ketika sadmatil ula dan bisa terus bersyukur ketika datang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak mudah. Dan di dunia ini nggak pernah kosong dari orang-orang seperti itu. Jangan sengaja saya bawakan orang yang baru wafatnya belum lama supaya itu penyemangat bagi kita. Karena kalau kita kadang ngelihat, wah itu kan sahabat, oh itu kan tabi'in. Ini baru 10-15 tahun yang lalu. Dan masih ada sampai detik ini orang-orang yang seperti itu. Bukan harus orang-orang yang hidup di 100, 200 atau 1000 tahun yang lalu, tidak. Tapi dunia gak pernah sepi, tidak pernah kosong daripada orang-orang yang seperti itu. Bahkan dulu saya pernah ngelihat sendiri. Habib Omar bin Hafid itu punya putrinya meninggal. Masih kecil putrinya meninggal tenggelam di kota lain. Kemudian dibawa jenazahnya masuk ke pondok, disolatkan di musolanya pondok. Kalau tidak salah waktu itu sholatul asar. Jadi pas waktu asar datang Habib Umar sama jenazah putrinya sholat asar, kemudian disolatkan jenazah dimakamkan. Dan nampak kesedihan di wajah beliau, namanya kehilangan putri kok. Nggak ada bapak yang nggak sedih, tapi bukan berarti kesedihannya itu berontak atau nggak sabar. Nah ini orang-orang yang tingkatan sabarnya luar biasa. Tapi kita ini waktu itu di sana ngira apa ya sudah paling malam ini Habib Umar nggak keluar, nggak ngajar. Namanya seorang ayah kan terpukul, tertimpa musibah. Sebelum maghrib sudah sampai di pondok dan ngajar aktivitas seperti biasanya. Karena buat mereka itu kesempatan untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Di saat sadmatil ula musibah menimpa dirinya, dia bisa bersabar dan terus tidak tergoyahkan dan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cara pandangnya sudah berbeda sama kita. Kalau kita kan kadang ambruk dulu ya, ambruknya sampai 70 hari, 80 hari padahal manuk yang mati atau kucing yang mati. Kucing di rumah mati tidak keluar rumah 3 bulan, sedih. Ini orang-orang besar ini ujiannya luar biasa besarnya. Nah, tapi mereka bisa bertahan, bisa bersabar, inda sadmatil ula, tidak tergoyahkan. Nah, semoga kita bisa ketularan, walaupun sedikit daripada sifatnya para kekasih-kekasihnya Allah, diberikan kita rasa sabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap musibah yang menimpa diri kita, tidak jadikan kita kufur kepada Allah, melainkan menjadikan ujian itu bisa kita terima secara legowo, ridho kepada Allah, sehingga bisa menjadi pelebur daripada dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
والنور يهدي الحائرين أضياء وفي الحشر ذل المرسلين لواء تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء ومشهد أهل الحاكمين لطائف تخبر أن المجد وشاشع فلله ما للعين من مشهد تزينا يعز على أهل الحجاب استناء ويا نازحا عني ومسكنه الحاشا أجد من ملا كل النواحي نداء أجد من تعلم الهوافق عمد في فؤادي ما يهوى الهوى يشاء بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فاق سنا بناء بحكم ولا جرات قصدي وحبذا مول أراح القلب منه ولا مرضت فكان الذكر برا علتي فيا حبذا ذكرى لقلبي شفاء إذا علم العشاق كيف قل لهم فإن لقاء أحباب قلبي تاء ويا راحلا بلغ حبيبي رسالة بحرف من الأشواق يحنو هجاء فيا ربي شرفني برؤية سيدي واتني صدى القلب الكثير صداه وبلغ عليا ما يروم من القوم بأشرف عبد جل قصد لقاء مع الآل والأصحاب ما قال منشدون والنور يهدي الحائرين ضياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاتحة بيدك وفوتا من كل سر معمول صراحة ظاهرا باطنا لا فئة كل شر جالبة لكل خير أن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين فكرنا لكم في الدين علمنا لكم التعويض ورزقنا لكم سواء السبيل وإجعلنا لكم قرة سيد المرسلين واختم أمرنا بالحسنى وراض أنا في خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب بقنا بقي أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنسى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا نبيلا كرما ورزق كل حلالا دائما وآخر أذكى علما نهضى بالخير ونكفى كل شر
ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله دش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف من وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإنسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمن من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإنسان كم لك علينا من كم إحسان لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير اغفر الراحمين لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم